semuanya, perkenalkan nama saya Marlin Aprilia. Saya dari Universitas Mercubuana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Istilah hak asasi manusia. Beberapa istilah hak asasi manusia menurut bahasa. Bahasa Prancis, droit de l'homme. Bahasa Inggris, human right. Bahasa Belanda, mensenrechten. Berdasarkan etimologi kata hak asasi manusia dapat dipecahkan menjadi 3 kata, yaitu dalam bahasa Arab, hak artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Dalam bahasa Arab, asasi artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan. Dalam bahasa Sanskerta, manu artinya manusia, dan dalam bahasa Latin, sens artinya berpikir atau berakal budi. Definisi hak asasi manusia. Hak asasi manusia secara umum yaitu hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir yang diberikan atau dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia tidak boleh diambil, dicabut, atau dirampas oleh orang lain atau suatu kekuasaan, melainkan harus dihormati dan dilindungi. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau sifatnya mutlak. Menurut Konjoro Pranoto, hak asasi manusia adalah hak yang sifatnya asasi, yaitu dimiliki manusia menurut kodratnya dan sifatnya suci. Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi adalah hak yang diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahiran atau kehadiran manusia di dalam kehidupannya di masyarakat. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan pelindungan harkat dan martabat manusia. Piagam Hak Asasi Internasional konsep HAM yang tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights. Hak asasi manusia yaitu the four freedom yang terdiri dari kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkarya, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut, dan kebebasan dari kemiskinan. Sejarah lahirnya hak asasi manusia. Zaman Yunani kuno atau Plato menyatakan kepada warganya bahwa kesejahteraan bersama baru terwujud kalau setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Menurut Aristoteles, negara yang baik adalah negara yang sering memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Tahun 1215, di Inggris lahir Magna Carta atau masa pemerintahan Lockeland, yang isinya raja tidak lagi bertindak sewenang-wenang dalam hal tertentu, tindakannya harus disetujui bangsawan. Petition of Right tahun 1629 di Inggris, masa pemerintahan Charles yang pertama. Pajak dan hak-hak istimewa harus mendapat parlemen. Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah penduduk. Dalam keadaan damai, tentara tidak menjalankan hukum perang. Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah. Bill of Rights tahun 1689 di Inggris pada masa pemerintahan William yang ketiga. Pembuatan undang-undang harus dengan izin parlemen. Pemungutan pajak harus dengan izin parlemen. Mempunyai tentara tetap harus dengan izin parlemen. Kebebasan berbicara dan berpendapat bagi parlemen. Parlemen berhak mengubah keputusan raja. Pemilihan parlemen harus bebas. Declaration des droits de l'homme et du citoyen, pernyataan hak-hak manusia dan penduduk di Prancis pada masa Jenderal Lafayette tahun 1789. Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama. Hak-hak itu adalah hak kebebasan, hak milik, keamanan, dan sebagainya. The Declaration of American Independence
tanggal 4 Juli tahun 1776 atas jasa Presiden Thomas Jefferson. Berisi tentang revolusi Amerika untuk melepaskan diri dari Inggris dengan menyatakan merdeka. Dalam pernyataan itu dinyatakan semua orang diciptakan sama dan dikarunia hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan. Menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, mengusulkan 4 kebebasan. Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berkarya, kebebasan beragama, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari kemiskinan. Tahun 1948 disusun rencana piagam hak asasi manusia oleh Organisasi Kerjasama Sosial Ekonomi PBB di bawah pimpinan Eleanor Roosevelt. 10 Desember 1948, piagam di atas diterima sebagai Universal Declaration of Human Rights, pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia. UDHR ini terdiri dari mukadimah dan 30 pasal yang dapat diperinci menjadi 2 hak. Hak kemerdekaan, yaitu meliputi kemerdekaan seseorang, perlindungan hak milik, tempat tinggal, beragama, rahasia surat, mengeluarkan pikiran dan perasaan, mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hak politik, yaitu meliputi hak pilih aktif untuk memilih dan hak pilih pasif untuk dipilih, membela negara dan menjadi pegawai negara. Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan internasional HAM. Yang pertama, instrumen hukum internasional HAM. Yang kedua, instrumen yuridis hak asasi manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Pengadilan HAM. Yang keempat, perlindungan hak asasi manusia universal. Yang kelima, hambatan dan tantangan dalam penegakan hak asasi manusia. Hambatan dan tantangan dalam penegakan hak asasi manusia yaitu: pertama, belum adanya pemahaman dan kesadaran yang sama tentang konsep HAM antara individu dan secara universal. Di Indonesia, konsep HAM dirumuskan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Namun, karena dirasa masih kurang lengkap, maka terdapat berbagai terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh aparatur pemerintah atau penegak hukum sehingga akhirnya terjadi KKN. Yang kedua, kurang adanya kepastian hukum terhadap pelanggar HAM. Yang ketiga, adanya campur tangan dalam lembaga peradilan. Yang keempat, kurang berfungsinya lembaga penegak hukum. Perilaku upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, menjunjung tinggi harga diri manusia dan bangsa. Yang kedua, kesamaan harga diri antar pribadi. Yang ketiga, tidak mencampur urusan pribadi orang lain. Yang keempat, tidak mencela dan menghina kekurangan orang lain. Yang kelima, saling menghargai antar sesama manusia. Dalam lingkungan bangsa dan negara. Yang pertama, mengataskan kemiskinan agar menjadi manusia yang layak. Gerakan orang tua asuh. Yang ketiga, mengefektifkan wajib belajar 12 tahun. Yang keempat, bagi perusahaan besar perlu menjadi bapak angkat bagi pengrajin kecil. Sekian dan terima kasih.